Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu DRA Loliana MPD yang saya hormati dan teman-teman lainnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan, sehingga kita dapat Perkenalkan, nama saya Umu Darda Azara yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Perkenalkan, nama saya Erna Prihatmi dengan NPM 2113053176. Dan saya Ernawati dengan NPM 2113053203. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai untuk menyampaikan dan menyajikan materi. Saya persilahkan untuk Ernawati sebagai pembaca pertama. Baik, materi pertama yaitu pengertian ibadah. Kata ibadah menurut bahasa berarti patuh atau al-ta'ah dan tunduk atau al-qudlu. Ubudiyah artinya tunduk dan merendahkan diri. Menurut Al-Azhari, kata ibadah tidak bisa disebutkan kecuali untuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah menurut bahasa Arab atau ibadat yang artinya pengabdian, penghambaan, ketundukan, serta kepatuhan. Dari akar kata yang tidak berbeda, kita mengenal istilah hamba atau budak yang memiliki makna kehinaan, kerendahan, kekurangan diri dalam bentuk pengagungan, penyucian, serta rasa syukur atas nikmat yang telah diberikannya. Yang kedua, dalil ibadah. Yang pertama, dalil ibadah sholat. Allah berfirman, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholat, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu, sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Yang kedua, dalil ibadah zakat. Allah berfirman pada Quran Surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang ketiga, dalil ibadah puasa. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 berbunyi, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang keempat, dalil ibadah haji. Di sana Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya makam Ibrahim, barang siapa memasukinya Baitullah amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Erina Prihatmi. Kepada Erina dipersilakan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang macam ibadah. Yang pertama ada ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah adalah ibadah yang dilakukan oleh aktivitas hati meliputi aspek i'tiqad atau keyakinan seperti iman kepada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafakur atau renungan dan pikiran seperti merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu tentang ibadah qauliyah.
ibadah yang dilakukan dengan lisan seperti membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ibadah amaliyah, ibadah yang dilakukan menggunakan anggota tubuh seperti gerakan sholat, melakukan puasa, haji, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu ibadah amaliyah, ibadah yang dilakukan seorang hamba dengan mendermakan hartanya, contohnya zakat dan bersedekah. Adapun tujuan ibadah, yang pertama, sebagai tanda cinta sebagai seorang hamba kepada Sang Pencipta. Yang kedua, menunjukkan perasaan rendah atau terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebagai rasa takut ataupun tanda tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menumbuhkan disiplin kepada waktu. Dan yang kelima, sebagai bukti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Ummu Darda Azhara. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya. Manfaat ibadah. Yang pertama, sebagai sumber kebahagiaan serta kesenangan hidup yang hakiki di dunia dan akhirat. Kedua, sebagai jalan solusi di dalam menghadapi masalah. Ketiga, sebagai bentuk ketaatan. Keempat, sebagai sarana untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, sebagai tabungan amal soleh. Keenam, dapat menambah rasa keimanan. Ketujuh, sebagai rasa bentuk terima kasih kepada kedua orang tua dari anak dengan cara mendoakan kedua orang tua. Kesimpulannya, ibadah adalah kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan oleh kita sebagai umat muslim. Ibadah dapat mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Islam didirikan di atas 5 pilar, yaitu syahadat tiada ilah selain Allah, punya Muhammad Rasulullah, mendiri sholat, membayar zakat, menunaikan haji ke Baitullah dan di bulan Ramadan. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah sebab Allah Maha mengetahui tentang supaya manusia terjaga kehidupannya serta bertakwa, diberilah kewajiban ibadah. Demikianlah tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan?